Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor Berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, kuliner rendang sebagai makanan terlezat di dunia tentunya sudah mendunia. Nah, di Payakumbuh, Sumatera Barat, terdapat masyarakat yang mampu mengolah rendang dalam bentuk kering. Seperti apa? Berikut liputannya. Dikenal sebagai kota penghasil makanan khas jenis dodol bernama Galamai, kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini juga ditandai sebagai sentra produksi penganan rendang kering. Adalah masyarakat Kampung Lampasi yang membuat dan menjual aneka produk rendang kering. Produk rendang kering yang ditawarkan diantaranya rendang telur, rendang suwir daging, rendang paru, rendang daun singkong, rendang bakso, rendang jagung. Rendang kering yang paling digemari adalah rendang telur atau talua. Kalau rendang telur per kilo kita jual di kisaran 50.000 per kilogram. Kalau yang lain? Kalau yang lain macam-macam ya. Kalau rendang singkong itu sama 50, rendang jagung sama 50. Tapi kalau rendang daging itu di kisaran 230. Ada paru 250 per kilogram. Pengelola usaha rendang kering Haris Budiman menjelaskan banyak wisatawan lokal dan mancanegara memilih rendang kering sebagai buah tangan. Haris sudah menggeluti usaha ini sejak tahun 2016. Haris menambahkan, usaha penganan rendang kering menjanjikan keuntungan. Dalam sebulan dirinya mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah. Saat ini aneka rendang kering asal Kampung Lampasi, Payakumbuh sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Fandi Diamesa Indah Firdaus, Kantor Berita Antara mewartakan. Hidroponik atau cara budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman kini mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga diterapkan di gedung pemerintahan, salah satunya seperti yang terlihat pada gedung Kementerian Kesehatan. Ditemui Jumat pagi, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Ahmad Yuryanto sedang melakukan demo panen hidroponik di Taman Hijau lantai 4 Gedung Sujudi Kemenkes. Ia mengakui bahwa menanam hidroponik cukup murah dalam segi biaya dan mudah dilakukan meski dengan lahan terbatas. Selain itu, dengan hadirnya Taman Hijau hidroponik di gedung seperti ini, juga memberikan manfaat tersendiri karena dapat memfilter debu, sehingga kadar polusi lebih rendah dan udara yang terasa juga lebih sejuk. Jangan menganggap hidroponik itu susah gitu ya. Gampang, hidroponik itu gampang banget gitu. Kemudian jangan berpikir hidroponik itu mahal. Tidak harus menggunakan rak baja ringan, tidak harus menggunakan paralon baru. Rak baja ringan ini kan hanya cara saja, pakai rak kayu bisa, rak bambu bisa. Paralon juga nggak harus baru, cari yang bekas juga bisa gitu ya. Jadi tidak mahal dan kemudian secara teknis juga tidak terlalu membutuhkan pengetahuan yang khusus dan sebagainya. Adapun bagi Anda para pemula yang ingin bertanam hidroponik, peralatan yang dibutuhkan diantaranya seperti kain flanel, pipa untuk wadah air, pot hidroponik, rock wool untuk media semai, pupuk cair, juga TDS meter untuk mengukur kadar pH tanaman. Sementara tips berkebun hidroponik yang dibagikan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, di antaranya yakni perlu memastikan mendapatkan sinar matahari dan mendapatkan air yang cukup. Juga memilih lokasi tanam yang mudah diakses. Hal ini lantaran tanaman hidroponik perlu dilihat atau dirawat secara rutin. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Zulfikar Aristianto, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Aceh menggelar pameran Aceh Police Expo 2017.
di lapangan Belang Padang, Banda Aceh selama 5 hari hingga 12 Juli. Selain memamerkan beragam peralatan polisi, pemerintah Aceh juga memperlihatkan sejumlah produk unggulan daerah masing-masing. Salah satu stand yang dipadati para pengunjung adalah stand Kabupaten Gayo Lues. Pemerintah Gayo Lues mempromosikan salah satu keunggulan daerahnya, minyak serewangi, bahan baku untuk membuat minyak wangi. Di stand ini diperlihatkan minyak wangi dari serai dan miniatur alat penguapan yang digunakan petani saat memproduksi serai wangi. Serai wangi sudah menjadi komoditas unggulan masyarakat Gayo Lues. Rata-rata petani bisa memproduksi 2 ton hingga 10 ton daun serai wangi per minggu. Proses penyulingan dari daun menjadi minyak serai wangi bukan perkara mudah, membutuhkan 2-3 jam proses penyulingan. Untuk menghasilkan 9 ons minyak serai wangi membutuhkan 1 drum penyulingan dengan kapasitas 200 kg daun serai. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues Nopal SP mengatakan, di daerah Gayo Lues ada sekitar 34.000 hektar luas lahan serai wangi, dan potensi lahan yang bisa ditanam serai wangi masih sangat luas. Masyarakat Gayo Lues mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari misalnya sembako, sampai kebutuhan sekundernya tersier untuk sepeda motor, rumah atau anak sekolah itu sudah dari serai wangi. Kalau dulunya mungkin ada ternak, kerbau atau tanaman-tanaman lain, sekarang serai ini sudah menjadi komoditi utama yang dikembangkan. Luasannya sekarang mencapai sekitar 34.000 hektar. Sementara itu, pemerintah Gayo Lues masih menemui sejumlah kendala dalam memasarkan produk unggulan ini. Salah satu yang dihadapi saat ini adalah belum adanya jaringan untuk memasarkan ke luar negeri secara langsung. Kendati demikian, minyak serai yang diekspor dari Gayo Lues mencapai 120 ton lebih per tahunnya melalui Medan, Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.